Sebelumnya, Om Swastiastu, Tabe Salamat Lingkungan Latai, Salam Sawit Karni Malempang. Perkenalkan, nama saya Madewi Safitri, NIM 2100049. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian keharingan. Jadi, apa sih keharingan ini? Jadi, keharingan ini adalah agama asli dari suku Dayak di Pulau Kalimantan. Agama keharingan ini sudah ada sejak lama di Kalimantan, bahkan sebelum agama-agama lainnya ini memasuki Pulau Kalimantan. Saat ini keharingan ini menjadi salah satu agama leluhur di Indonesia yang masih bertahan dan masih dianut oleh sebagian suku Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Keharingan ini artinya tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah Danum Keharingan yang berarti air kehidupan. Penganut keharingan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Ranying Hatala Langit, dianut secara turun-temurun dan dihayati oleh masyarakat di Kalimantan. Agama keharingan ini mempunyai simbol tersendiri, yaitu batang garing yang berarti pohon kehidupan. Simbol batang garing sudah tidak asing bagi masyarakat Dayak karena sering dijumpai pada banyak bangunan di Kalimantan Tengah. Baik, selanjutnya yaitu sejarah keharingan. Jadi keharingan ini pertama kali dikenalkan oleh Cilik Riwut tahun 1944, masa dia menjabat Residen Sampit yang bermarkas di Banjarmasin. Tahun 1945, pendudukan Jepang ini mengajukan keharingan sebagai penyebutan agama Dayak. Sementara pada masa Orde Baru ini para penganutnya berintegrasi dengan Hindu, sehingga menjadi Hindu keharingan. Pemilihan integrasi ke Hindu ini bukan karena kecocokan ritualnya, tapi karena Hindu ini adalah agama tertua di Indonesia. Nah, semakin lama keharingan ini mempunyai tempat ibadah yang dinamakan Balai Basara atau Balai Keharingan. Kitab suci agama keharingan ini yaitu Panaturan dan buku-buku agama lain seperti Talatah Basarah yang berisi tentang himpunan doa, lalu ada Tawar yang berisi tentang petunjuk tata cara berkeinginan pertolongan Tuhan dengan upacara menabur beas dan sebagainya. Ini saya menampilkan slide di mana sistem religi Dayak Ngaju atau keharingan ini terpengaruh oleh globalisasi, lalu terpengaruh juga oleh masuknya agama-agama dunia ke tanah Dayak, lalu ada modernisasi, ada juga Wiccidala Mahin yang meramalkan bahwa sistem religi masyarakat Dayak ini akan punah ditinggalkan para pewarisnya. Lalu ada intervensi negara dalam bidang keagamaan seperti Undang-Undang Nomor 1 garing PN garing Nomor 1 garing PNPS garing 1965, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 dan SK Menteri Dalam Negeri pada tahun 1974. Selanjutnya yaitu alasan penganut sistem religi Dayak ini melakukan adaptasi atau integrasi. Jadi di sini ada dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Di mana di sini faktor internalnya itu adalah keinginan berubah. Yang kedua yaitu pengakuan jati diri. Lalu yang ketiga ada peran intelektual tokoh dan pemuka agamanya. Lalu untuk eksternalnya ada politik keagamaan, ekonomi, pendidikan, konversi agama, MBAHK, juga IHNTP Palangkaraya. Lalu selanjutnya yaitu strategi adaptasi penganut keharingan terhadap agama Hindu. Jadi untuk beradaptasi, penganut agama keharingan ini melakukan tindakan akomodatif terhadap ajaran agama Hindu, di mana dari salamnya, nama Tuhan, pendidikan agama Hindunya, budaya, simbol-simbol Hindu, yoga, puja trisandya, persembahyangan ke pura, hari raya, dan lain-lain, mereka akan mengikuti agama Hindu itu sendiri. Lalu yang kedua ada revitalisasi sistem religi Dayak Ngaju, di mana ada rumah ibadah, pencetakan Panaturan, Kandayu, buku petunjuk upacara keagamaan,
buku Taur dan lain-lain dengan berkaca pada Hindu lainnya yang sudah lebih maju gitu. Lalu selanjutnya ada revitalisasi sistem religi Dayak maju. Ada juga struktur organisasi agama dengan festival keagamaan itu akan berkolaborasi, istilahnya berkolaborasi dengan agama Hindu Nusantara, antara agama Hindu Nusantara dengan agama Kaharingan. Lalu ada resistensi sistem religi Dayak maju terhadap agama Hindu itu yaitu upacara keagamaan, basir, basarah, teologi, sarana upacara keagamaannya. Selanjutnya yaitu implikasi integrasi Kaharingan dengan Hindu. Jadi yang pertama ada implikasi terhadap identitas dan ajarannya. Yang kedua ada implikasi dalam kehidupan keagamaan dan budaya. Lalu ada implikasi dalam kehidupan bidang pendidikan dan ekonomi, di mana dalam bidang pendidikan ini mendapatkan pendidikan agama, kesempatan mendapatkan pendidikan di semua bidang, di strata bukan sampai ke luar negeri, dan tidak hanya umat awam, bukan sampai para basir. Terbukanya peluang di bidang pendidikan membawa kemajuan dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu perkembangan Hindu Kaharingan pasca integrasi. Nah, setelah berintegrasi dengan agama Hindu Nusantara, ini ada ditampilkan beberapa perkembangan agama Hindu Kaharingan ini. Di situ ada beberapa macam ritual-ritual keagamaan sampai beberapa lomba-lomba yang dapat diadakan. Ada juga tempat ibadahnya dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada juga bukti bahwa Hindu Kaharingan ini memiliki banyak sekali tempat ibadah yang tersebar di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya. Di sini bisa dilihat sendiri, ada di setiap jalan Palangkaraya itu memiliki tempat ibadah Hindu Kaharingan, yaitu Balai Basarah. Selanjutnya ada juga organisasinya. Setelah berintegrasi dengan agama Hindu, Kaharingan ini memiliki banyak sekali organisasi, diantaranya ada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), lalu ada WHDI, KMHDI, lalu ada Parada, Prajaniti, ICHI, ada juga Majelis Agama Hindu Kaharingan yang tingkat pusat Palangkaraya ini sampai tingkat desa. Ada juga Persatuan Wanita Hindu Kaharingan, ada juga PPMHK. Lalu kegiatan keagamaannya ini juga ada, diantaranya itu ada Utsava Dharma Gita, Jambore Pasraman, Festival Seni Sakral, yaitu ada juga temu karya ilmiah Perti Hindu, ada kegiatan nasional lainnya, dan juga ada Festival Tandak Intan Kaharingan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan saya dalam menjelaskan materi ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahe.